Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis ISLM. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nayani Febrianti, NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva IS, keseimbangan pasar barang. Uang merupakan sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kurva IS memiliki dua mazhab. Yang pertama, Adam Smith yang mengatakan bahwa uang membuat masyarakat berspesialisasi. Yang kedua, Keynes merupakan hubungan antara suku bunga dengan kesempatan kerja, akan tetapi menentukan suatu tingkat kegiatan ekonomi. Dalam analisis Keynes sendiri, kegiatan di sektor real atau pasar barang, semua pengeluaran atau agregat akan menentukan pendapatan nasional. Jadi, jika suku bunga berada pada satu tingkat tertentu dan tidak berubah, maka dalam analisis ISLM menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika suku bunga investasi dan keseimbangan pendapatan nasional begitu penting dalam sistem ini. Jadi, jika suku bunga tinggi, maka investasi menjadi rendah. Begitupun sebaliknya. Di situ terdapat pada gambar 1.1 suku bunga investasi dan keseimbangan pendapatan nasional. Di situ memiliki dua kurva. Yang pertama kurva efisiensi marginal dan B keseimbangan pendapatan nasional. Pada perubahan tingkat suku bunga I akan berpengaruh perubahan tingkat investasi dan selanjutnya akan mempengaruhi perubahan pengeluaran agregat sehingga terjadi keseimbangan pendapatan nasional yang baru. Kenaikan dari investasi yang terjadi karena hal-hal yang lain di luar suku bunga seperti ekspektasi ekonomi dan efisiensi akan menggeser kurva MEI atau Marginal Efficiency of Investment ke kanan pada tingkat bunga yang sama. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MEI seperti tampak dalam panel A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membentuk kurva IS. Di sini ada dua cara dalam membentuk kurva IS, yaitu pembentukan kurva IS berdasarkan analisis Keynesian sederhana dan menggunakan grafik 4 kuadrat. Membentuk kurva IS berdasarkan analisis sederhana, Anda dapat melihat pada gambar 1.2 pada PowerPoint. Pada panel A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dan panel B menunjukkan gambar kurva IS. Kedua gambar tersebut menunjukkan hubungan antara perubahan pengeluaran agregat dan perubahan pendapatan nasional. Atau dapat pula menerangkan hubungan antara suku bunga, pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sedangkan panel B suku bunga mula-mulanya sebesar RO di situ, yaitu pengeluaran agregat sebesar E0 garis miring tersebut dan pendapatan nasional sebesar Y0 yaitu garis titik-titik antara atas dan ke bawah. Jika suku bunga turun dan RO menjadi R1I, maka pengeluaran agregat menjadi E1 dan pada gilirannya akan menggeser pendapatan nasional ke kanan dari YO menjadi Y1. Pembentukan kurva IS menggunakan grafik 4 kuadrat yang dijelaskan pada gambar selanjutnya. 1.3 Perekonomian yang dianalisis dimisalkan perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, kebocoran W yaitu aliran yang keluar dari sirkulasi pendapatan tersendiri dari dua jenis. Suntikan yaitu J adalah aliran yang masuk dalam sirkulasi pendapatan terdiri J sama dengan I plus G. Hubungan antara suntikan dengan suku bunga ditunjukkan dalam kuadran A.
Kurva I plus G arahnya menurun ke kanan, yang berarti penurunan suku bunga yang meningkatkan nilai I plus G karena semakin rendah suku bunga semakin tinggi nilai investasi. Dalam kuadran B, kurva ST ditunjukkan pada sumbu tegak dan I plus G ditunjukkan pada sumbu datar. Berarti garis 45 derajat menunjukkan kesamaan antara suntikan dan kebocoran, yaitu berarti I plus G sama dengan S plus T. Pada kuadran C menunjukkan hubungan di antara kebocoran dengan tingkat pendapatan nasional. Kurva S plus T bergerak naik ke kanan. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula tabungan dan pajak yang dipungut. Berdasarkan kurva-kurva di kuadran A, B, C dapat dibentuk kurva IS. Kuadran B menunjukkan syarat keseimbangan yang perlu dipenuhi, yaitu keseimbangan ekuilibrium. Pada titik A dan B pada kuadran B menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Titik A menunjukkan keseimbangan pasar barang di mana kebocoran sebanyak W0 dan suntikan sebesar J0. Suntikan sebesar J0 dicapai pada saat suku bunga I0 dan kebocoran W0 dicapai pada saat pendapatan nasional Y0. J0 sama dengan W0 hanya berlaku apabila suku bunga sebesar I0 dan pendapatan nasional sebesar Y0. Hubungan ditunjukkan oleh titik A pada kuadran D. Di sini saya akan membahas mengenai kurva kemiringan kurva IS. Kemiringan kurva IS dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, FX sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga, dan yang kedua adalah kecenderungan hubungan marginal dan kebocoran perpajakan marginal. Hubungan antara kecenderungan kurva dilihat dan dijelaskan pada gambar, yaitu kurva I plus G dengan kurva IS. Efek dari sensitifikasi tersebut terjadi pada perubahan suku bunga, dan investasi dikatakan sensitif yaitu jika terjadi perubahan kecil dalam suku bunga, maka akan mengakibatkan sebuah perubahan yang besar terhadap investasi. Tetapi jika kurva suntikan adalah I plus G2, maka pembelaan yang terjadi pada titik A ke titik C berarti suntikan yang meningkat dari J0 menjadi J2. Penambahan suntikan dan pendapatan nasional yang besarnya tergantung angka penggandaan atau multiplier. Selanjutnya adalah kurva IS. Kedudukan kurva IS merupakan jarak antara kurva IS dari sumbu tegak yang akan ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah angka penggandaan multiplier dan pengeluaran otonom. Maksud dari pengeluaran otonom adalah suatu komponen yang dari pengeluaran agregat yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nilai multiplier AG adalah untuk perekonomian tiga sektor yang menggunakan sistem pajak proporsional, dan jika nilai otonom adalah A min BI, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional pada suatu tingkat suku bunga tertentu ditemukan oleh pengeluaran otonom dan multiplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Arif, NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar uang pada kurva LM. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Selain itu, kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kita bisa lihat pada pembentukan kurva LM. M berarti jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, M per P penawaran keseimbangan uang real, L permintaan uang, R tingkat bunga, Y pendapatan nasional.
tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat lebih banyak dalam bertransaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran dan keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pemegang uang yang menurunkan kuantitas yang diminta. Jumlah uang beredar, kurva LM, dan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika terdapat kesamaan antara permintaan uang dan penawaran uang. Jumlah uang beredar secara kuantitas ditentukan oleh bank sentral, di mana jumlah ini dilambangkan dengan M dan harga dilambangkan P. Maka penawaran uang real dilambangkan M per P. Kita bisa lihat pada kurva keseimbangan di bawah. A. Pasar keseimbangan uang real. Di situ menunjukkan pasar keseimbangan uang real. Kenaikan pendapatan Y1 ke Y2 pada kurva LM itu meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan pula tingkat bunga R1 ke R2. Pada kurva LM menunjukkan kurva LM dapat meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duran Asoni, NIM terakhir 156. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan dan kedudukan kurva LM. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kurva LM adalah keseimbangan antara pendapatan nasional atau output dengan tingkat suku bunga terhadap pasar uang. Nah, di sini kemiringan dan kedudukan sendiri dijelaskan apabila perubahan permintaan uang, perubahan pendapatan semakin besar ini digambarkan dengan K, dan perubahan permintaan uang akibat perubahan suku bunga semakin rendah. Kalau semakin rendah digambarkan H, maka kurva LM semakin curam. Nah, apabila suatu perubahan tertentu pada pendapatan digambarkan dengan AY mempunyai dampak yang sangat besar terhadap suku-suku permintaan akan uang yang besar. Semakin besar tandanya adalah K, semakin meningkat. Nah, apabila H, suku bunga H tadi diasumsikan semakin rendah tepat, maka kurva LM akan berbentuk jurang. Sementara apabila perubahan suku bunga yang tinggi tidak mempengaruhi perubahan jumlah permintaan uang, maka kurva LM cenderung landai atau mendekati horizontal dengan asumsi K tepat. Kata tadi sudah dijelaskan, jadi semakin besar ya. Nah, bunga tersebut tidak diakui dengan kenaikan pendapatan nasional, maka keseimbangan akan turun dari E1 ke E2 seperti tampak pada gambar yang ada di PPT ini. Bisa dilihat kurvanya. Jadi kedudukan kurva LM. Kedudukan kurva LM dapat dilihat pada gambar tersebut. Keseimbangan permintaan dan penawaran uang yang baru akan tercipta pada titik E2. Di situ sudah bisa dilihat E2 dalam kurva LM. Keseimbangan yang baru ini ditunjukkan oleh pengesahan kurva LM ke kanan, dan turun ke LM. Yang pertama, kurva LM merupakan kombinasi dari suku bunga dan tingkat pendapatan dalam kondisi pasar uang berada dalam equilibrium. Yang kedua, kurva LM miring secara positif. Dengan asumsi penawaran uang adalah tepat, kenaikan tingkat pendapatan akan meningkatkan kualitas
uang yang diminta dan akan diakui dengan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan mengurangi kuantitas yang diminta sehingga senantiasa akan selalu tercipta equilibrium pada pasar uang. Yang ketiga, kurva LM bergeser karena adanya perubahan penawaran uang. Kenaikan penawaran uang dan menggeser kurva LM ke kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.